transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Begini loh, ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang, rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status kasus ke tahap penyelidikan, membuka ruang penelusuran potensi pelanggaran dalam proses perencanaan, pembiayaan, hingga penjaminan utang proyek transportasi paling prestisius selama 1 dekade terakhir. Di tengah proses itu, ekonom Dr. Antoni Budiawan menyebut adanya indikasi markup sangat kasar. Ia membandingkan biaya per kilometer jalur cepat Indonesia yang mencapai sekitar 41,9 juta dolar per kilometer lebih tinggi dibanding rata-rata Tiongkok yang berkisar 17 hingga 30 juta dolar per kilometer. Argumen ini memantik kembali pertanyaan terbesar publik. Apakah proyek Wush merupakan buah keberanian strategis atau justru cermin kegagalan tata kelola? Yang jelas, pembengkakan biaya dari sekitar 6 miliar dolar menjadi kurang lebih 7,2 miliar dolar, serta performa penumpang yang jauh di bawah proyeksi awal mengarah pada potensi beban fiskal jangka panjang. Di tengah sumber daya fiskal jangka panjang, skenario itu tentu bukan kabar baik bagi stabilitas APBN maupun BUMN induk, terutama PT Kereta Api Indonesia yang ikut menanggung kewajiban utang dengan jebakan penjaminan negara. Satu aspek kunci sering luput dalam perdebatan publik, mekanisme legal yang memungkinkan risiko publik ditarik masuk ke negara. Melalui Perpres 90 tahun 2021, pemerintah memberi ruang eksplisit bagi dukungan negara terhadap proyek yang awalnya dijanjikan tanpa beban APBN. Selanjutnya, PMK 89 tahun 2023 merinci tata cara penjaminan pemerintah, sementara Permenhub 7 tahun 2022 hadir setelah proyek berjalan, mengatur aspek teknis jalur cepat. Secara de jure, langkah-langkah ini sah. Namun secara etika kebijakan, konstruksi regulasi tersebut menciptakan jalur pembenaran formal untuk intervensi fiskal atas nama penyelamatan proyek tanpa transparansi penuh terhadap publik. Model seperti ini dikenal para ekonom sebagai privatisasi manfaat, sosialisasi risiko. Di banyak negara berkembang, pola ini menjadi benih ketimpangan dan sumber ketergantungan fiskal. Kasus Wush tak mungkin dipisahkan dari dua figur sentral pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebagai penerbit Perpres kunci dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat. Menyentuh aspek akuntabilitas mereka bukan semata persoalan bukti hukum, tetapi juga stabilitas politik. Pemerintahan baru Prabowo Subianto menghadapi pilihan strategis, menjaga kesinambungan politik dan menghindari turbulensi elit, atau membuktikan komitmen good governance dengan melakukan evaluasi menyeluruh yang berisiko menyentuh simbol warisan pendahulu. Disinilah publik menguji independensi lembaga penegak hukum serta keberanian pemerintah baru mengutamakan kepentingan bangsa di atas kalkulasi politik jangka pendek. Untuk memahami esensi persoalan, menarik untuk mencermati perspektif kitab Nizam al-Iqtisadi, Nizam al-Hukum, dan Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah. Terdapat 4 prinsip penting. 1. Harta publik adalah amanah, bukan komoditas kekuasaan. Penyimpangan anggaran dan pembebanan fiskal yang tidak sah bagi publik termasuk gulul, pengkhianatan amanah. 2. Negara tak boleh menjadi penjamin modal kapital.
apalagi bila keuntungan dinikmati kelompok terbatas sementara risiko dipikul rakyat. 3. Transparansi dan muhasabah, pengoreksian penguasa, wajib ditegakkan. Kebijakan strategis wajib dapat diuji publik, terutama bila menyangkut harta umum. 4. Utang yang menundukkan kedaulatan haram, proyek negara tak boleh menjadi pintu dominasi asing. Dengan kacamata ini, problem WUSH bukan hanya soal teknis proyek, tetapi soal integritas tata kelola dan orientasi pembangunan, apakah untuk riayah, pengurusan rakyat, atau untuk prestis. Agar WUSH menjadi tonggak peradaban, beberapa langkah strategis mendesak. A. Audit investigatif komprehensif dan dipublikasikan. B. Transparansi risalah keputusan Komite Kereta Cepat. C. Penguatan standar kelayakan PSN berbasis manfaat publik. D. Sukuk produktif dan pembiayaan domestik ketimbang utang asing. E. Badan pengawas publik lintas akademisi, ulama, teknokrat untuk proyek strategis. Pemerintahan baru dapat menciptakan epik kepemimpinan baru, bukan dengan menafikan masa lalu, tetapi dengan membenarkan fondasi etika kekuasaan dan keadilan fiskal. Sebab, pembangunan tidak hanya soal kecepatan kereta, tetapi kecepatan negara berdaya menjaga amanah rakyat mengikuti petunjuk Yang Maha Kuasa.